Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Nggak terasa sekarang sudah bulan 9 tahun 2021. Pandemi masih tetap ada, tapi kita percaya, kita merasakan dalam beberapa bulan ini pandemi ini sudah mulai berlalu. Amin. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya sapa saudara-saudara yang ada di rumah-rumah ataupun dimanapun saudara berada pada saat sekarang. Yang pasti saudara sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Karena yang akan disampaikan adalah firman Tuhan. Jadi untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu benar-benar mendengar firman Tuhan. Hari ini saya sampaikan tentang perenungan firman Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi firman Tuhan bukan hanya didengar, bukan hanya dibaca, tapi direnungkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 4 September kemarin, kebetulan GBI Gatsu yang ada di atas kita, karena kita di bawah GBI Gatsu, GBI Gatot Subroto yang dipimpin oleh hambanya Pak Niko Nyotora Harjo. Pas genap tanggal 4 September kemarin, sewaktu diadakan doa pengerja, ulang tahun diadakan. Dan ulang tahun ini, pas yang ke-33, di Pentakosta ketiga ini. Jadi kita percaya ada maksud Tuhan. Sebelumnya saudara terkasih kita tahu, GBI Gatsu sudah berumur 33 tahun. Itu dimulai dari 400 jiwa di Karsa Pemuda. 400 jiwa, tetapi dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati hambanya Pak Niko, memulai, merintis jemaat mula-mula sampai dengan pada hari ini. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Gereja yang sudah ada di bawah Gatsu sebanyak 1.200 gereja. Sekali lagi saya sampaikan, ada 1.200 gereja. Dan ada jemaat, 310.000 jemaat. 310.000 jemaat tersebar di 5 benua. Dan kita percaya ini adalah karya Tuhan yang luar biasa buat GBI Gatsu dan GBI yang lain. Bahkan gereja-gereja lain di era Pentakosta ketiga ini, kita percaya akan terus ada penuaian secara besar-besaran. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita sampaikan bagaimana kita sudah tahu pada saat tanggal 6 September kemarin adalah pergantian tahun. Yaitu pada saat sekarang kita masuk ke tahun 5782 menurut kalender Ibrani yang disebut Peyabet. Yang disebut Peyabet, disebut tahun Sabat atau disebut juga tahun perhentian, juga disebut tahun Semitah, artinya pelepasan. Huruf Pey berbentuk huruf jaga mulut. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga mulut kita. Jadi perkatakanlah tentang hal-hal yang baik di tahun Ibrani, yaitu sekali lagi tahun Peyabet ini. Untuk kita menjaga mulut kita. Jelas kalau kita menjaga mulut kita, jelas kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Saudara terkasih, kemarin di MDPJ via Zoom diikuti hampir 7.000 akun. Kalau 7.000 akun itu dikali 2 orang, diikuti jadi 14.000 orang. Saudara, kita melalui secara Zoom 14.000 orang. Itu sudah sangat banyak. Tetapi kita percaya itu juga semua ada karena karya Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Ulang tahun ke-33 di era Pentakosta ketiga ini saudara terkasih dalam Tuhan. Pak Niko membukakan di Yeremia 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku, Tuhan, akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apa itu hal-hal yang tidak kita pahami dan tidak kita ketahui? Adalah hal-hal yang besar, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita punya Allah yang membuka sesuatu hal kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Untuk itu kita ketahui, kita perlu merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam untuk mengetahui hal-hal yang besar seperti yang apa yang disampaikan Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan.
Yosua 1 ayat 8 mengatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Di era Pentakosta ketiga ini, saudara terkasih, kita diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, untuk merebut jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, kita perlu merenungkan Taurat itu siang dan malam seperti apa yang disampaikan Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tetapi kembali saya jelaskan, saudara terkasih, pada saat sekarang untuk merebut jiwa-jiwa di Pentakosta ketiga ini. Amin. Matius 28 ayat 19-20 yang sering kita buka dan terus dibuka. Karena kita percaya Pentakosta ketiga berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa. Penuaian jiwa yang tidak pernah kita bayangkan. Hal-hal yang besar yang tidak kita ketahui dan akan kita ketahui. Kita percaya, kita imani akan terjadi suatu penuaian besar yang disebut Pentakosta ketiga. Matius 28, 19-20, demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kepada kita semua. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara terkasih, ini hal yang luar biasa yang disampaikan. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan amanat agung, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Sebagai messenger Pentakosta ketiga, hal-hal yang besar adalah tentang, kembali saya sampaikan, tentang penuaian Pentakosta ketiga ini, tentang penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran yang tidak pernah kita ketahui. Sebelum saya lanjutkan, kemarin saya ingat tentang binatang mamalia, tentang binatang memamah biak, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ingat tentang apa yang dilakukan binatang memamah biak, seperti sapi, kita tahu, kerbau, rusa, kambing, jerapah, banteng, antilup, disebut juga hewan ruminasia. Di sini ada sesuatu hal yang kita sudah ketahui bagaimana cara makan binatang itu. Saat binatang memamah biak makan rumput dikunyah sebentar lalu masuk ke dalam perut besar. Binatang contoh sapi memakan rumput dan langsung dia terus makan. Mungkin bisa 2-3 jam sekali makan, saudara. Mungkin bisa 4 jam. Tetapi dikumpulkan di dalam perut besar. Dan ini perlu kita ketahui, saudara. Dan saat istirahat, binatang memamah biak mengeluarkan lagi makanan dari perutnya dan kembali dikunyah di mulut dengan santai. Dalam arti kata, binatang itu menikmati makanan yang sudah dimakannya. Tetapi saudara, kita tahu binatang memamah biak kembali. Dia bisa mengeluarkan makanan yang sudah masuk ke dalam perut besarnya dan kembali ke dalam mulutnya, dan dia kunyah dengan cukup lama, kecuali binatang itu tertidur. Untuk itu saudara, kita sering memperhatikan binatang memamah biak selalu mulutnya itu selalu bergoyang, dalam arti kata mulutnya selalu bergerak dan seperti mengunyah. Binatang itu sedang mengunyah, yaitu rumput yang ada dari perutnya kembali ke mulutnya dan dikunyah sampai halus. Nah, saudara, sekarang bagaimana dengan cara kita merenungkan firman masuk dari telinga dan pikiran kita dan masuk ke dalam roh, dari pikiran masuk ke dalam roh, dari roh setiap saat kembali ke dalam pikiran, renungkan kembali di dalam pikiran. Disitulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Sekali lagi saya sampaikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih, maksud saya mungkin saudara tahu bahwa kita perlu merenungkan firman Tuhan itu. Tadi sudah disampaikan bagaimana perintah Tuhan kepada Yosua untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita pun harus merenungkan Taurat itu, saudara. Kembali, Taurat itu bukan hanya kita baca, bukan hanya kita dengar, tapi kita perlu merenungkannya. Suatu kita merenungkannya, saya ulang, kita sedang mendengar apa kata Tuhan kepada kita. Mungkin suatu kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, suatu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Di situ kita akan mendapatkan hikmat, pewahyuan
yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Mungkin saudara sering mengalami hal ini. Banyak hal-hal yang ajaib yang kita alami di dalam Tuhan. Tuhan selalu berbicara kepada kita. Kita pun harus sering berbicara kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita. Kita panggil Dia Abah, ya Bapa di dalam doa. Dan Tuhan menjawab di dalam perenungan-perenungan yang diberikan Tuhan kepada kita. Waktu dalam pikiran, itulah namanya pikiran Kristus penuh firman. Contoh, pikiran Kristus penuh firman. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara kita semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sehingga sewaktu kita memikirkan hal-hal yang positif, saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga pikiran negatif dikalahkan dengan firman yang positif. Dan positif itu dilahirkan dari kebenaran. Jadi benar itu di atas positif. Sekali lagi saya sampaikan, jadi kebenaran itu, benar itu di atas positif. Tadi kita juga sudah dengar apa yang disampaikan FOP, yaitu tentang bagaimana Yesus adalah kebenaran. Jika kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita perlu membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Katakan merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya sampaikan sedikit tentang bagaimana Nuh, tentang baterah Nuh yang sering disampaikan. Yang mana Nuh diselamatkan, yang mendapat keselamatan hanya 8 orang, istri dan anak-anaknya, yang percaya akan tentang apa yang akan terjadi dengan air bah. Seperti pandemi pada saat sekarang juga kita harus imani. Pandemi ini terus menghilang. Pandemi ini terus menghilang. Kejadian 8:20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kita tahu mezbah adalah tempat kurban bakaran di zaman dahulu, di perjanjian lama. Mezbah berarti juga tempat kita berhubungan dengan Allah bersama-sama pada saat sekarang. Menghadirkan hadirat Allah, titik kontak pertemuan kita dengan Allah. Ini penting sekali saudara terkasih dalam Tuhan. Mezbah berarti juga tempat kita berhubungan dengan Allah bersama-sama, menghadirkan hadirat Allah, titik kontak pertemuan kita dengan Allah. Jadi kita harus punya waktu khusus, kita memberi pujian penyembahan kepada Allah. Kita memberi pujian penyembahan kepada Allah. Itulah yang bisa kita berikan di dalam perjanjian baru ini saudara terkasih dalam Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Begitu juga saudara terkasih. Kita percaya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan turun atas kita semua. Suatu hadirat Tuhan turun atas kita semua. Kita percaya apapun permasalahan dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan dan pergumulan kita. Tuhan akan selesaikan dalam hal itu. Manusia sebagai makhluk sosial pasti merindukan pertemuan-pertemuan secara on-site, baik, makan bersama, ngobrol bersama. Kita bisa melihat semua. Orang-orang sudah merindukan untuk bertemu bersama-sama. Sekarang kita sudah bisa melihat restoran-restoran sudah penuh untuk menikmati makanan jasmani bersama-sama. Saudara, makanan jasmani itu enaknya paling-paling hanya sejengkal dari mulut dan sampai ke tenggorokan. Nikmatnya hanya beberapa sentimeter dari mulut sampai tenggorokan dan hanya untuk tubuh jasmani yang fana ini. Jadi yang saya maksudkan apa yang harus kita lakukan? Jadi pertanyaan bagaimanakah makanan roh kita? Apakah roh kita makan ataukah tidak makan? Sedangkan makanan rohani berbicara tentang kekekalan. Maka dari itu saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada kata lain. Semua kita harus bangkit. Katakan bangkit. Pikirkanlah perkara-perkara di atas.
Kolose 3 ayat 1 sampai 3 yang disampaikan juga oleh hambanya Pak Nikon di MDPJ 4 September 2021 kemarin. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi, saudara terkasih dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Sekali lagi sering saya sampaikan, orang malas jangan makan. Kita harus rajin, tetap rajin. Tetapi kita harus utamakan dahulu perkara-perkara di atas, di mana Tuhan ada. Perkara-perkara di atas adalah perkara-perkara kekal. Sedangkan perkara-perkara di bumi berbicara tentang perkara yang sangat sementara sekali. Jadi sebagai makhluk sosial, kita semua ingin bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Nah, pada hari ini saya sampaikan ada suatu kabar yang indah bagi kita semua. Sebagai makhluk sosial, kita semua ingin bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Amin. Ini kabar gembira buat kita semua. Maka minggu depan kita sudah membuka ibadah onsite. Perhatikan saudara, maka minggu depan kita sudah membuka ibadah onsite tatap muka. Tetapi sekali lagi, perhatikan prokes, protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan pemerintah yang diberikan kepada kita. Dan ikuti info sekretariat gereja untuk selanjutnya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ini suatu kabar gembira yang saya sampaikan pada saat sekarang ini. Kita akan mengadakan ibadah onsite. Silakan saudara datang di GBI Rayon 13 cabang utama, yaitu di Gedung Sariwangi ini, saudara terkasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.